Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fikri Indriana Sumantri, MPD. Saya sebagai dosen di S1 di Institut Agama Islam Nasional Al-Riba Bogor, program studi S1 PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nah, di sini saya insya Allah akan mempraktekkan video mengajar yang ditugaskan oleh PKDP dari tahun 2006. Mata kuliah yang saya ampu yaitu pembelajaran IPA di SD atau MI. Yuk kita langsung cek ke kelas. Assalamualaikum. Oke, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya, sebelum masuk ke perkuliahan, kita sama-sama membacakan doa mulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu guru? Kita sudah kembali ya. Minggu yang kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan UTS ujian tengah semester ya, di pertemuan setelah pertemuan 1 sampai pertemuan 7 gitu kan. Pertemuan 8 itu melaksanakan UTS. Nah, pertemuan yang ke-9 itu saya sudah berjanji gitu kan, untuk melanjutkan materi yang ke-9 setelah UTS. Jadi saya sudah berjanji bahwasanya setelah UTS itu saya akan presentasikan materi tentang metode pembelajaran IPAS. Oke. Nah, ini sama tentang metode pembelajaran. Ya. Tapi sebelum metode pembelajaran, saya akan mereview sedikit, mengulang. Ya, akan mengulang. Sebelum mengulang, ya, atau sebelum kita masuk materi, ya, materi yang ke-7 gitu kan, materi yang ke-7 yaitu tentang media gitu. Saya akan mengabsenkan dulu seperti biasanya ya, ada 2 absen ya, ada 2 absen yang pertama itu menggunakan Excel, absen yang kedua itu menggunakan Septima gitu kan. Nah, jangan lupa absennya di Septima ya. Sudah di absen dulu Septima yang luar biasa. Yang pertama absen untuk Excel ya. Nanti saya akan sebutkan satu persatu ya. Akan sebutkan yang hadir siapa gitu ya. Nanti di sini ada ya. Ada absennya. Jadi saya absenkan ya di Excel ini yang saya pegang. Bu Reni. Oh ini. Mulyono. Oke. Nasi, izin sakit. Sakitnya apa? Jatuh, Pak. Jatuh. Seperti sebelah. Jangan lupa absen di Septima. Nah, contohnya seperti ini ya. Absen di Septima. Oke. Nah, ya, jangan lupa. Ya. Udah belum? Udah semua kan? Udah. Oke. Nah, kita masuk ke materi. Ya, media pembelajaran yang sudah dipresentasikan oleh kelompok berapa? 6 ya, nomor 6. Nah, ini masih ingat tentang media? Apa itu media? Media pembelajaran. Arti media apa? Alat. Tuh. Terus ada lagi kan? Nah, ini media saya menyampaikan materi ya. Ini penghubungnya nih. Materinya ini akan disampaikan, akan dipahami, itu akan dicerna, akan dianalisis oleh para mahasiswa, oleh bapak dan ibu guru, gitu, ya. Ini yang disebut media, jembatan namanya. Pendidik itu harus menggunakan media. Ada apa? Materinya tercapai atau oleh gampang mudah dimengerti oleh para peserta didik. Ini kan calon-calon guru. Bukan hanya sekedar kita mengajar menggunakan diskusi
Tapi ketika Bapak di sekolah, ya sekolah yaitu Bapak sebagai ahli, Ibu sebagai pendidiknya, tanggung jawabnya besar, amanahnya, gitu kan? Amanah dari orang tua, ya. Nah ini, oke, ini media kelasnya. Nah sudah dipresentasikan enggak? Ya sudah bagus. Ya ini hanya kita mereview ulang pembahasan yang kemarin. Nah untuk lanjut materi yang sekarang, ya, yaitu strategi dan metode pembelajaran IPA. Saya tambahkan strategi, ya. Nah sebelum ini saya mengingatkan kembali bahwasanya ada yang disebut dengan RPS. Tinggi pun ada. Kayak di sekolah itu anggapnya adalah RPP, ya. Nah sama. Kalau di perguruan tinggi itu namanya RPS. Kalau di sekolah di tingkat SDPI itu namanya RPP, ya. Nah kalau RPS itu singkatannya rencana pembelajaran semester. Ada namanya kalau di sekolah di SD atau di MI yang sedang ya pasti ada kurikulum ada, ya. Kurikulum itu apa, RPS itu apa, RPP itu apa, gitu. Peserta didik itu apa artinya, guru itu apa, pendidikan apa, mahasiswa apa. Nah itu harus tahu. Nah ini adalah Bapak dan Ibu guru untuk generasi yang akan datang. Nah saya kembali lagi ke sini RPS, ya. Kelihatan nggak? Ada CPL 1, CPL 2, CPL 3. Itu namanya singkatannya adalah capaian pembelajaran lulusan. Ya, kalau di sekolah mungkin namanya seperti ada nilai, gitu kan? Ada kompetensi, kognitif, psikomotorik, afektif, tiga itu. Ya, sama di perguruan tinggi. Adanya CPL. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Di sini ada metode pembelajaran IPA. Saya tambahkan strategi. Apa yang dimaksud dengan strategi? Ada yang tahu? Kita sering sekali mendengar strategi. Terus metode pembelajaran. Metode apa? Cara. Apalagi? Cara apa? Gitu ya. Oke, metode cara. Metode pembelajaran dengan metode mengajar sama tidak? Beda. Apa bedanya? Oke. Metode mengajar fokus kepada guru. Ada metode apa lagi? Oke, pembelajaran. Nah ini metode mengajar dengan metode pembelajaran itu beda. Nah metode pembelajaran apa saja metode pembelajaran? Ada metode inquiry, ya. Oke ya. Ini metode inquiry, ya. Dilihat metode inquiry ini, metode pembelajaran inquiry ada observasi, bertanya eksperimen, data analisis. Nah ini disebut metode inquiry atau seorang ahli ilmuwan gitu, ya. Nah ini metode inquiry-nya. Sekarang PJBL, ya. Project Based Learning. Nah ini. Kalau PJBL berarti proyek hasil, tuh, ya. Hasil di perguruan tinggi apa mahasiswa? Skripsi. Terakhir. Dan akhirnya apa? Skripsi ini. Ada PBL, Problem Based Learning. Problem namanya, problem itu apa? Masalah. Ya, nah masalah lihat di gambarnya. Menghadapi masalah nyata. Fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 menghadapi masalah nyata, mengapa tanaman di tanaman setelah kita layu. Betul kan? Pertanyaannya mengapa layu? Oke? Ada meneliti, menguji kebutuhan tanaman. Dilihat, oh ternyata dicermati itu tidak ada pupuk, tidak disiram setiap hari. Akibatnya layu. Dianalisis tuh, diteliti. Isi ambil solusi. Ternyata tanaman itu harus dikasih pupuk dan air, disiram. Ya, ini terakhir. Nah ini kita akan menggunakan media interaktif. Oke, langsung kita demokan. Oke, kita langsung demokan. Nah sekarang buka HP-nya masing-masing. Kita mainkan bareng-bareng. Nanti kita cek sejauh mana materi ini yang sudah disampaikan itu bisa
dipahami dan dimengerti. Oke? Nah, ini namanya aplikasi Whiteboard. Ya. Jadi, nah, ini yang barusan, versi pertama. Yang nggak bisa cek di jauh bisa. Ya. Wapi, Unesa, Bapak Herudin, Bapak Herudin, Bapak Herudin. Jadi banyak ibu guru ya. Jadi bagus. Ayo, satu lagi. Nah, berani, kecek. Nah, bukan nama sih. Jangan nama yang ganti. Ya, saya kata. Oke, lanjut. Satu lagi. Kita mulai. 1, 2, 3. Oke. 2, 1. Mulai. Sekian dari video praktek mengajar saya, semoga bermanfaat khususnya bagi kalangan dunia pendidikan. Nah, itu saja. Apabila ada
kekurangan dan kelebihan bagi saya motivasi sebenarnya. Dan terima kasih juga kepada para penonton atau yang lihat video saya. Itu saja dari saya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.